Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Untuk kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Malika dengan NIM 192300 sebagai pemateri pertama. Adapun materi yang akan saya paparkan yakni mengenai pengertian manajemen risiko dan tujuan manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam menetapkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat mengenai kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain yang dimana jika ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen risiko juga diartikan sebagai seperangkat kebijakan, prosedur lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Lanjut, tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko yang pertama, melindungi perusahaan atau protection. Kedua, memastikan risiko-risiko yang ada di dalam perusahaan telah identifikasi dan dinilai. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Yang keempat, memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan yang terjadi dalam risiko. Yang lima, membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Yang ketujuh, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Yang kedelapan, membangun manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. 9. Sosialisasi manajemen risiko. Yang ke-10, meningkatkan kinerja perusahaan, lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran dan perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien. Baik, cukup sekian daripada materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra, NIM 192300-102. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis resiko. Yang pertama, resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang, peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan atau ketidakpastian. Resiko spekulatif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe resiko, yaitu yang pertama resiko pasar, yang kedua resiko likuiditas, yang ketiga resiko operasional. Yang kedua resiko murni, yang dimana resiko murni disebut juga resiko yang tidak disengaja. Resiko murni adalah resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Resiko murni dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama resiko aset fisik, yang kedua resiko karyawan, dan yang ketiga resiko legal. Selanjutnya, konsep dasar manajemen resiko. Pengertian resiko dalam kehidupan telah menyatu sebagai suatu pilihan dalam melakukan berbagai jenis aktivitas. Setiap aktivitas sehari-hari, baik aktivitas sosial maupun bisnis, selalu berdampingan dengan resiko. Bahkan resiko dapat mengakibatkan kehilangan nyawa si pelaku. Terkait dengan bisnis, aktivitas ekonomi yang berorientasi laba, pengertiannya berbeda-beda sesuai konsep bisnis yang ditekuninya.
Pengertian resiko dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti merugikan dan membahayakan. Sedangkan menurut Sofian 2005, definisi manajemen resiko kemampuan seseorang manajer untuk menata variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Herianti Nisa, NIM 19 2300 sebagai pemateri terakhir. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu peril dan hazard. Sering orang mempersamakan pengertian risiko dengan peril dan hazard. Memang ketiga istilah tersebut berkaitan erat satu sama lain, akan tetapi berbeda dalam pengertian. Peril adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan hazard adalah keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Peril dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian. Orang-orang dapat mengalami kerugian atau kerusakan karena terjadinya berbagai peril atau bencana. Yang kedua, hazard atau bahaya. Hazard atau bahaya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terjadinya kerugian atau change of loss dari suatu bencana yang terjadi. Terdapat 4 tipe hazard, yaitu yang pertama hazard fisik atau physical hazard, yang kedua hazard moral atau moral hazard, yang ketiga moral hazard, dan yang keempat adalah legal hazard. Yang pertama adalah hazard fisik. Physical hazard adalah hazard yang berkenaan dengan aspek-aspek fisik dari risiko yang dapat memengaruhi timbulnya atau besarnya suatu kerugian, baik dari segi sering atau jarang terjadinya, maupun dari segi tingkat keparahan dari kerugian atau kerusakannya. Adapun contoh-contoh physical hazard yaitu bangunan, kendaraan bermotor, dan tanggungan gugat. Tanggungan gugat yaitu seperti penggunaan bahan-bahan kimia, minyak tanah, atau bensin di tempat kerja. Yang kedua adalah hazard moral. Moral hazard adalah hazard yang berkenaan dengan sikap dan tingkah laku orang-orang yang terkait dengan suatu risiko. Moral hazard ini sangat berpengaruh terhadap besarnya atau tingkat keparahan kerugian. Contoh dari moral hazard yaitu adalah seseorang mempertaruhkan rumah tinggalnya terhadap risiko kebakaran. Pada suatu hari rumah tersebut mengalami kebakaran. Sebenarnya kebakaran tersebut dapat dicegah seandainya ia berusaha melakukan pemadaman selagi api masih kecil. Namun hal itu tidak ia lakukan sehingga api membesar dan memusnahkan rumahnya. Dalam contoh ini tampak sikap mental seseorang yang dapat memperbesar terjadinya kerugian. Yang ketiga adalah moral hazard. Moral hazard adalah adanya peningkatan bahaya-bahaya kerugian karena risiko yang timbul dari sikap berbeda tertanggung yang disebabkan sudah adanya jaminan asuransi. Contohnya adalah seorang yang memiliki kendaraan dan telah ia asuransikan. Karena merasa mobilnya telah diasuransikan, maka ia sering kali bersikap kurang hati-hati. Misalnya dalam memarkir kendaraan atau dalam mengendarainya dibandingkan dengan jika kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Yang keempat, terakhir, legal hazard. Seringkali berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat, dalam kenyataan sehari-hari justru diabaikan atau tidak dihiraukan sehingga memperbesar terjadinya peril atau bencana. Contohnya, asuransi kecelakaan kerja yang bersifat wajib diselenggarakan oleh pemberi kerja bagi kepentingan para pekerja. Kewajiban-kewajiban hukum lain seperti pengadaan fasilitas keselamatan kerja, aturan jam bekerja, dan lain-lain sering diabaikan oleh pihak pemberi kerja. Hal demikian disebut legal hazard karena dapat meningkatkan terjadinya peril atau bencana yang merugikan. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.